lagi bersama kami di channel Andro Gcam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan membagikan config Neon Blue versi 3. Oke teman-teman, langsung saja kita pasang config-nya. Nah, di sini saya memakai config Neon Blue versi 3. Nah, untuk keberadaan config biasanya berada di folder download setelah di-download. Untuk config ini nanti teman-teman bisa download di deskripsi video. Nah, config ini tanpa saya barengi password ya teman-teman, teman-teman bisa langsung menggunakannya setelah mendownloadnya. Oke teman-teman, ini dia config-nya, langsung kita klik saja. Nah, jika icon seperti ini sudah timbul, artinya config berhasil terpasang. Adapun perubahan di config Neon Blue versi 3 ini, untuk interface sudah di pixel 5 agar tidak ngeblank di mode Astro. Untuk exposure compression sudah di plus 3 agar foto menjadi lebih terang. Untuk HDR effect sudah saya ubah di 0.5 agar untuk efek HDR-nya menjadi lebih tebal. Oke teman-teman, langsung saja kita coba. Nah, di sini untuk HDR saya buat aktif, untuk Google AWB saya buat nonaktif. Nah, untuk rasio gambar saya buat 16:9 menjadi crop lebar ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tidak perlu menggunakan mode malam di siang hari karena di sini bisa kita lihat untuk ikonnya sudah bulan. Artinya untuk mode malam menjadi otomatis. Nah, teman-teman, sebelum kita shoot teman-teman bisa perhatikan di sini untuk cuacanya sangat mendung. Oke, kita shoot saja. Nanti untuk hasilnya bisa kita lihat apakah akan gelap seperti ini. Nah, di sini untuk proses HDR-nya kita harus menunggu ya teman-teman, karena memang untuk efek HDR-nya sudah saya buat menjadi 0:5 seperti saya katakan di awal video. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Ini sangat bagus ya teman-teman, walaupun di cahaya mendung. Nah, ini untuk pelanginya juga terlihat cukup bagus, walaupun tadi terlihat samar-samar ya teman-teman. Nah, untuk keunggulan config ini, maksud saya untuk keunggulan lainnya, nanti ada perbedaan antara AWB off dan AWB on. Untuk AWB off cenderung, maksud saya untuk AWB on cenderung natural, sedangkan untuk AWB off efeknya terlalu saturasi sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba saja biar kita lihat untuk perbedaannya. Oh ya teman-teman, di sini saya mencobanya di mana AWB saya on kan ya teman-teman. Nah, kita tunggu untuk proses HDR sebentar. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Seperti saya katakan tadi, untuk AWB on dia cenderung natural, tapi di sini untuk efek HDR-nya sangat bagus ya teman-teman. Bisa kita lihat untuk tone warnanya sangat bagus. Nah, sekarang kita coba lagi menggunakan AWB off. Nah, ini kita lihat nanti untuk efek saturasinya ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini untuk langitnya bisa kita lihat kebiruan. Nah, untuk saturasinya memang sedikit tinggi tapi tidak over sama sekali. Sedangkan untuk AWB on cenderung natural. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan untuk fitur AWB off dan AWB on. Kita sukanya antara natural atau sedikit saturasi. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk menggunakan mode portrait. Nah, untuk opsinya di sini untuk HDR kita buat aktif. Untuk AWB kita buat aktif juga. Nah, di sini sengaja saya coba di objek human ya teman-teman, agar kita tahu bagaimana untuk hasil latar belakang blurnya. Oke teman-teman, kita tunggu untuk proses HDR-nya. Seperti saya katakan tadi ya teman-teman, untuk HDR-nya memang sedikit lama karena memang untuk efek HDR-nya sedikit tebal. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini untuk latar belakangnya memang ngeblur halus ya teman-teman. Tapi untuk objeknya sangat bagus di sini. Nah, ini padahal di cahaya terik matahari ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba lagi untuk mode kamera tapi di objek human. Nah, di sini saya coba untuk Google AWB saya nonaktifkan. Nah, ini dia untuk hasilnya.
Di sini cukup detail, bisa kita lihat. Untuk warna objek tidak kemerahan sama sekali, walaupun untuk saturasi sedikit tinggi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.